Saya pernah berpikir bahwa hidup saya akan selamanya terkungkung di ruang laboratorium, dikelilingi tumpukan makalah ilmiah dan mimpi tentang penemuan besar. Sampai hari itu tiba, ketika sebuah kecelakaan aneh melemparkan jiwa saya ke dalam tubuh seorang aktor terkenal yang sedang berada di puncak karirnya. Dan yang paling mengejutkan, hati saya yang selama ini dingin terhadap cinta, kini berdegup kencang untuk seorang pria yang seharusnya menjadi saingan saya. Tubuh ini terasa asing, seperti memakai baju orang lain yang terlalu ketat. Saya bangun di sebuah kamar hotel mewah di Jakarta. Cermin di depan menunjukkan wajah yang sering saya lihat di layar bioskop, Aditya Pratama, aktor papan atas Indonesia yang dikenal dengan senyum mematikan dan peran-peran heroiknya. Tapi di dalamnya, saya adalah Driki Hadi, seorang doktor fisika kuantum yang lebih suka menghabiskan malam dengan persamaan matematika daripada pesta selebriti. Apa yang terjadi? Pikiran saya berputar-putar. Apakah ini mimpi? Atau eksperimen gagal yang saya lakukan kemarin di lab? Saya ingat kilatan cahaya terang, lalu kegelapan. Kini, saya di sini, di dunia yang penuh sorotan lampu dan gosip. Hati saya berdegup tak karuan. Mengapa? Karena di samping tempat tidur, ada pesan di ponsel, "Adit, kita harus bicara tentang malam tadi. Aku tidak bisa terus seperti ini." Rian. Rian. Siapa dia? Ingatan Aditya mulai mengalir ke pikiran saya seperti banjir bandang. Rian adalah sutradara muda berbakat yang telah bekerja sama dengan Aditya dalam beberapa film blockbuster. Tapi ada yang lebih dalam, hubungan rahasia mereka, penuh gairah tapi tersembunyi dari mata publik. Saya, Ricky, yang selama ini menganggap cinta sebagai distraksi ilmiah, kini merasakan getaran aneh di dada. Apakah ini perasaan Aditya yang merembes ke saya? Atau jiwa saya yang mulai goyah? Saya duduk di tepi ranjang, tangan gemetar memegang ponsel. Ini tidak mungkin, gumam saya dalam hati. Saya harus kembali ke tubuh saya, ke kehidupan saya yang aman. Tapi bagaimana? Saya bukan ahli metaisika, saya ahli isika. Mungkin ini fenomena quantum entanglement, jiwa yang terpindah karena anomali energi. Tapi spekulasi itu tak membantu. Telepon berdering, manajer Aditya, Bulia. "Adit, kamu harus ke lokasi syuting sekarang. Film baru dengan Rian dimulai hari ini. Jangan telat lagi seperti kemarin." Saya menelan ludah. Syuting. Saya bahkan tak pernah akting di depan cermin. Dengan langkah gontai, saya keluar hotel. Jakarta pagi ini ramai, suara klakson dan pedagang kaki lima memenuhi udara. Tapi di dalam, badai sedang mengamuk. Mengapa aku harus menanggung ini, pikir saya. Hidup Aditya penuh tekanan, paparai, ans gila, dan sekarang perasaan aneh ini terhadap Rian. Saya tiba di studio di kawasan Senayan di mana kru film sudah menunggu. Rian berdiri di sana, tinggi semampai dengan mata tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Saat mata kami bertemu, ada percikan. "Adit, kamu terlambat," katanya dengan suara lembut tapi tegas. Tapi di balik itu ada kekhawatiran. Hati saya berdegup lebih kencang. "Ma," jawab saya, suara Aditya keluar dari mulut saya. Tapi di dalam saya berteriak, "Ini bukan aku." Hari itu, syuting berjalan kacau. Saya lupa dialog, gerakan kaku seperti robot. Rian mendekat, tangannya menyentuh bahu saya. "Apa yang salah, Adit? Kamu seperti orang lain hari ini." Kata-katanya menusuk. Mungkin aku memang orang lain, pikir saya. Malam itu, kami bertemu di kai kecil di Tamrin. Rian bicara tentang hubungan kami, bagaimana kami bertemu di set film pertama, bagaimana perasaan itu tumbuh di tengah tekanan industri hiburan yang homofobik. "Aku takut kehilanganmu," katanya. Saya diam, tapi di dalam konflik berkecamuk. Ini bukan tubuhku, bukan hatiku. Tapi mengapa rasanya begitu nyata? Saya mulai meragukan identitas saya sendiri.
Semakin malam, semakin dalam saya tenggelam dalam ingatan Aditya. Rian adalah satu-satunya yang tahu rahasia Aditya, masa kecilnya yang sulit di desa kecil di Jawa, di mana dia harus menyembunyikan orientasi seksualnya. Kita bisa melewati ini bersama, kata Rian. Tapi saya Ricky yang hidupnya lurus seperti garis persamaan. Apakah aku bisa mencintai pria, gumam hati saya. Rasa bersalah muncul, saya mencuri tubuh Aditya, dan sekarang mungkin mencuri hatinya juga. Tapi saat Rian memegang tangan saya, ada kedamaian aneh. Mungkin ini kesempatan kedua, pikir saya. Untuk merasakan apa yang selama ini saya tolak. Hari-hari berikutnya, saya belajar menjadi Aditya. Saya pelajari skrip, latihan akting di depan cermin. Tapi yang paling sulit adalah menghadapi perasaan terhadap Rian. Setiap sentuhan, setiap pandangan membuat dinding saya runtuh. Ini gila, pikir saya. Saya ilmuwan, bukan pecinta drama. Tapi di balik kamera, saat kami berdua, Rian membuka diri. Impiannya membuat film tentang cinta sesama jenis di Indonesia, di mana masyarakat masih tabu. Kamu adalah inspirasiku, Adit. Kata-katanya membuat saya goyah. Apakah saya bisa menjadi bagian dari ini? Atau saya harus mencari cara kembali? Konflik dalam hati semakin dalam. Saya mulai mencari petunjuk tentang bagaimana saya bisa kembali. Di perpustakaan universitas, saya baca buku tentang metaisika Jawa, tentang roh yang berganti tubuh. Mungkin ada ritual, pikir saya. Tapi setiap kali saya jauh dari Rian, ada kekosongan. Apakah ini cinta? Tanya hati saya. Malam itu, di apartemen Aditya, saya bermimpi tentang lab saya, tentang kehidupan lama. Bangun dengan keringat dingin, saya sadar, saya mulai mencintai dunia ini, mencintai Rian. Tapi rahasia saya bisa menghancurkan semuanya. Pikiran saya semakin kusut, seperti kabel listrik yang saling silang. Setiap hari di set ilm, saya berusaha tampil sebagai Aditya yang sempurna, tapi di dalam, Ricky berjuang melawan gelombang emosi yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Rian memperhatikan perubahan itu. Kamu lebih pendiam sekarang, Adit. Apa yang mengganggumu? Tanyanya suatu sore, saat kami istirahat di tepi danau Situ Bagendit di Garut, lokasi syuting luar ruangan. Saya ingin ceritakan semuanya, bahwa saya bukan Aditya asli, bahwa jiwa saya dari dunia lain. Tapi bagaimana? Itu akan terdengar gila. Hanya lelah, jawab saya singkat. Tapi hati saya berteriak, aku takut kehilanganmu jika kau tahu kebenaran. Malam itu, di hotel sederhana di Garut, Rian datang ke kamar saya. Kita perlu bicara, katanya dengan mata penuh kekhawatiran. Kami duduk di balkon, angin malam membawa aroma sawah. Dia cerita tentang masa lalunya, tumbuh di keluarga konserati di Surabaya, di mana ayahnya memaksanya menjadi pria sejati. Aku hampir menyerah pada cinta sampai bertemu kamu, katanya. Kata-katanya seperti pisau menusuk rasa bersalah saya. Bagaimana jika aku bukan yang kau pikir, gumam hati saya. Tapi saat dia memeluk saya, pelan dan hangat, saya leleh. Ini salah, pikir saya. Aku mencuri momen ini dari Aditya asli. Keesokan harinya, konflik semakin memuncak. Di set, ada adegan romantis antara Aditya dan lawan main perempuan, tapi pikiran saya melayang ke Rian. Sutradara marah, Adit, okus. Kamu seperti robot. Saya mundur ke trailer, menangis diam-diam, mengapa aku merasakan ini. Cinta untuk pria. Di kehidupan lama aku bahkan tak pernah pacaran. Ingatan Ricky muncul, hari-hari kesepian di lab, di mana saya tolak undangan kencan karena terlalu sibuk. Kini di tubuh ini semuanya berubah. Rian masuk melihat saya rapuh. Ceritakan padaku, Adit. Saya hampir bicara, tapi menahan. Aku takut, jawab saya. Takut kehilangan dia, takut kehilangan diri sendiri. Kembali ke Jakarta, gosip mulai beredar.
Sebuah tabloid menulis tentang hubungan dekat antara Aditya dan Rian. Ans marah, ancaman datang ia media sosial. Ini bahaya, pikir saya. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat, coming out bisa hancurkan karir. Rian panik, kita harus hati-hati. Tapi di dalam, saya berpikir, mungkin ini saatnya berjuang. Saya mulai teliti cara kembali ke tubuh asli. Di sebuah toko buku tua di Pasar Baru, saya temukan buku tentang mistik Sunda. Ada cerita tentang depindah roh melalui meditasi di gunung. Mungkin itu jawabannya, gumam saya. Tapi setiap kali saya rencanakan pergi, Rian muncul dengan senyum yang membuat hati saya luluh. Suatu malam, kami bertengkar. Rian menuduh saya berubah, kamu seperti tak lagi mencintaiku. Saya marah, kau tak tahu apa yang aku alami. Kata-kata itu keluar tanpa sengaja. Dia pergi meninggalkan saya sendirian. Di kamar gelap, air mata mengalir. Ini penderitaan, pikir saya. Cinta ini menyakitkan, tapi mengapa aku tak bisa lepaskan? Ingatan Aditya semakin kuat, momen pertama mereka bertemu, ciuman rahasia di belakang panggung. Saya merasa seperti pencuri, tapi juga seperti korban. Apakah aku layak bahagia di dunia ini? Hari berikutnya, saya ikuti syuting dengan hati hancur. Rian menghindari saya, mata kami tak bertemu. Di dalam, badai semakin kencang. Aku harus putuskan, tetap di sini atau kembali. Tapi pilihan itu menyiksa. Saya mulai tulis jurnal, curahkan semua, dari kecelakaan lab hingga perasaan terhadap Rian. Dia membuatku merasa hidup, tulis saya. Tapi rasa bersalah tak hilang. Malam itu, telepon dari Bulia, ada skandal besar. Seseorang bocorkan foto kalian. Hati saya jatuh. Ini akhir, pikir saya. Rian datang, wajah pucat. Kita hadapi bersama, katanya. Tapi di dalam, saya tahu kebenaran tentang saya bisa hancurkan semuanya. Konflik inner semakin dalam. Saya bermimpi tentang tubuh asli saya, terbaring koma di rumah sakit. Aku harus kembali, pikir saya. Tapi saat bangun, Rian di samping saya, memegang tangan. Aku cinta kamu, Adit. Kata-katanya membuat saya ragu. Apakah ini takdir, gumam hati saya. Saya mulai ikuti ritual mistik, meditasi di malam hari. Energi aneh mengalir, tapi tak cukup. Mungkin aku terjebak selamanya, pikir saya dengan putus asa. Tapi di balik itu ada harapan membangun hidup baru dengan Rian. Rasa sakit di dada semakin menusuk, seperti jarum yang tak pernah lepas. Setiap pagi, saya bangun dengan pertanyaan yang sama, siapa aku sebenarnya? Ricky atau Aditya? Dunia showbiz ini semakin menekan dengan skandal yang menyebar seperti api di rumput kering. Ans membagi jadi dua, yang mendukung dan yang membenci. Kau pengkhianat, tulis seorang di komentar. Rian diam-diam mendukung saya, tapi matanya penuh ketakutan. Kita bisa lari, katanya suatu malam di apartemen. Tapi lari kemana? Di Indonesia, di mana pandangan masyarakat tentang cinta sesama jenis masih penuh prasangka, tak ada tempat aman. Di dalam, perang batin semakin sengit. Aku tak pantas untuknya, pikir saya. Saya mulai hindari Rian, alasan syuting. Tapi setiap kali sendirian, ingatan tentangnya menyiksa. Mengapa hatiku begini, gumam saya. Saya ingat kehidupan Ricky, dingin, logis, tanpa emosi. Kini semuanya berantakan. Suatu hari, di set ilm di Bali, pantai indah tapi hati gelap. Rian mendekat, Adit, bicara padaku. Saya meledak, aku bukan yang kau kenal. Dia terkejut. Apa maksudmu? Saya hampir cerita, tapi menahan. Lupakan saja. Tapi di dalam, air mata tak terlihat mengalir. Malam itu, di Ila pinggir pantai, kami bertengkar hebat. Rian menuduh saya selingkuh, ada orang lain, ya. Saya tertawa pahit. Lebih buruk dari itu.
Dia pergi marah, meninggalkan saya dengan kekosongan. Ini yang terbaik, pikir saya. Sebelum kebenaran hancurkan dia. Tapi rasa sakit tak tertahankan. Saya minum, mencoba lupakan, tapi mimpi datang. Rian meninggalkan saya selamanya. Bangun dengan tangisan. Aku cinta dia, akui hati saya akhirnya. Tapi cinta ini penuh duri. Keesokan, skandal meledak. Foto rahasia kami tersebar di media. Produser marah, kontrak terancam. Bulia menelepon, Adit, ini akhir karirmu jika tak klarifikasi. Saya panik. Di dalam, Ricky berpikir logis, kembali ke tubuh asli sekarang. Saya pergi ke Gunung Merapi, ikuti ritual dari buku mistik. Di puncak, meditasi dalam dingin malam. Energi mengalir, isi tubuh asli muncul. Hampir, pikir saya. Tapi gambar Rian muncul, menghentikan. Aku tak bisa tinggalkan dia, gumam hati. Kembali ke Jakarta, Rian menunggu. Aku tak peduli skandal, katanya. Aku ingin kita bersama. Air matanya membuat saya lemah. Ada yang harus kuceritakan, kata saya akhirnya. Saya cerita semuanya, kecelakaan, pindah jiwa. Dia tertawa, lalu diam, kau gila. Tapi mata saya meyakinkan. Jadi kau bukan Adit asli. Suaranya pecah. Saya angguk. Tapi perasaan ini nyata. Dia mundur, wajah penuh kekecewaan. Kau bohongi aku. Kata-katanya seperti pukulan. Di dalam dunia runtuh. Ini pengkhianatan terburuk, pikir saya. Malam itu, saya sendirian, hati hancur. Mengapa semuanya begini, gumam saya. Ingatan Aditya dan Ricky bercampur, menciptakan monster emosi. Saya ingin mati, tapi tak bisa. Pagi datang, Rian kembali. Aku percaya kamu, katanya. Karena cinta tak bohong. Kami peluk, tapi ketegangan ada. Bagaimana sekarang, tanya hati saya. Skandal semakin besar, demonstrasi anti di depan studio. Kita lawan, kata Rian. Tapi di dalam keraguan, apakah saya bisa? Konflik memuncak. Saya temukan cara kembali arteak kuno di museum. Tapi memilih berarti tinggalkan Rian. Aku tak mau, pikir saya. Tapi tubuh Aditya mulai lemah, seperti jiwa tak cocok. Dokter bilang stres. Ini tanda, gumam saya. Rian merawat saya, tapi matanya penuh duka. Jangan pergi, katanya. Air mata kami bercampur. Ini penderitaan terdalam, pikir hati saya. Sakit di jiwa semakin dalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Setiap hembus napas terasa berat, dibebani rahasia dan cinta yang terlarang. Rian tetap di sisi saya, tapi kepercayaan retak. Bagaimana aku bisa mencintai seseorang yang bukan asli, gumamnya suatu malam. Kata-katanya menusuk, membuat saya ingin lenyap. Di dalam perang batin tak berhenti, kembalilah, Ricky. Ini bukan tempatmu. Tapi setiap kali melihat Rian, hati menolak. Dia adalah alasan aku bertahan. Skandal semakin liar. Media sebut kami di ancaman moral masyarakat Indonesia. An Setia mundur, sponsor cabut. Di acara talk show, saya dipaksa klarifikasi. Ini pribadi, kata saya di depan kamera. Tapi di dalam, saya berteriak, aku tak peduli dunia. Rian di belakang panggung, matanya penuh dukungan. Tapi malam itu, dia pecah, aku tak kuat lagi, Adit. Atau siapapun kau. Kami bertengkar, kata-kata tajam terlontar. Kau pengkhianat, teriaknya. Saya diam, tapi hati hancur. Ini akhir, pikir saya. Keesokan saya pergi ke museum di Bogor, cari arteak. Sebuah batu kuno dari era Majapahit, katanya bisa pindahkan roh. Di sana saya meditasi, energi kuat mengalir. Isi tubuh Ricky muncul jelas di rumah sakit. Pulanglah, bisik suara dalam. Tapi tiba-tiba Rian muncul. Jangan lakukan ini, katanya, wajah basah air mata.
Aku tahu kau rencanakan kembali. Bagaimana dia tahu? Aku ikuti kamu, jawabnya. Kami berdebat di museum sepi. Aku tak bisa tinggal di sini, kata saya. Tubuh ini bukan milikku. Dia menangis, tapi hatimu milikku. Kata-katanya membuat saya goyah. Ini siksaan, gumam hati. Malam itu di rumah kami bicara panjang. Rian cerita tentang pengkhianatan masa lalu, mantan yang tinggalkannya karena tekanan keluarga. Jangan jadi seperti itu, pintanya. Saya akui aku takut menyakitimu. Tapi di dalam keputusan semakin sulit. Pilih cinta atau identitas, tanya jiwa saya. Pagi datang dengan berita buruk, ayah Rian, tokoh agama di Surabaya, publikasikan pernyataan menentang kami. Ini perang, pikir saya. Rian hancur, dia tak pernah terima aku. Konflik inner memuncak. Saya bermimpi tentang kematian Aditya asli, jiwa yang hilang. Bangun dengan teriakan. Rian peluk saya, tetaplah. Tapi tubuh lemah, sakit kepala tak henti. Dokter bilang tumor, tapi saya tahu ketidakcocokan jiwa. Waktu habis, gumam saya. Saya rencanakan ritual terakhir di Bali, di Pura Suci. Rian ikut, meski marah. Di sana, angin laut membawa duka. Jika kau pergi, aku ikut, katanya. Ancaman itu membuat hati saya pecah. Jangan, bisik saya. Di pura, ritual dimulai. Cahaya aneh menyinari. Saya merasa jiwa terpisah. Tapi suara Rian memanggil, aku cinta kamu, siapapun kau. Itu hentikan semuanya. Saya pilih tinggal. Tapi konsekuensi datang, tubuh semakin sakit. Kembali ke Jakarta, kami sembunyi. Rian rawat saya, tapi matanya penuh air mata. Ini pengorbanan, pikir saya. Untuk cinta. Malam terakhir, kami bicara tentang masa depan. Kita buat film tentang kisah kita, kata Rian. Ide itu beri harapan. Tapi di dalam, rasa sakit tak hilang. Apakah ini layak, tanya hati. Pengkhianatan dari dalam, jiwa Ricky ingin pulang. Tapi cinta menang. Aku bertahan untukmu, gumam saya. Duka semakin menyelimuti, seperti kabut tebal yang tak pernah hilang. Setiap detik terasa seperti abadi, dibebani pilihan yang menyiksa. Tubuh Aditya semakin rapuh, sakit yang tak kunjung reda. Dokter bilang kanker stadium awal, tapi saya tahu ini konflik jiwa. Rian tak pernah tinggalkan saya, tangannya selalu pegang tangan saya. Kau harus sembuh, katanya dengan suara pecah. Tapi di matanya ada keputusasaan. Di dalam saya berteriak, ini salahku, aku yang bawa malapetaka. Malam-malam panjang di rumah sakit swasta di Jakarta, kami bicara tentang mimpi. Rian ingin buat film dokumenter tentang perjuangan di Indonesia. Kau akan jadi bintangnya, katanya. Saya tersenyum lemah. Jika aku bertahan. Kata-kata itu buat dia menangis. Jangan bicara begitu. Tapi di dalam kenyataan pahit, jika tak kembali, tubuh ini mati. Pilihanku menyakiti semua, gumam hati. Pengkhianatan terbesar, terhadap diri sendiri dan Rian. Suatu hari, teman Aditya datang, seorang produser licik bernama Budi. Dia tawarkan kesepakatan, tutup skandal dengan pernikahan palsu. Ini selamatkan karir kalian. Rian marah, tidak. Tapi Budi bisik pada saya, aku tahu rahasiamu. Adit asli sudah mati. Bagaimana dia tahu? Aku punya mata-mata, katanya. Ancaman itu buat hati saya jatuh. Ini pengkhianatan dari luar, pikir saya. Saya tolak, tapi Budi bocorkan lebih banyak gosip. Media gila, demonstrasi semakin besar. Rian hancur. Semua karena aku, katanya. Saya peluk dia, tidak karena cinta kita. Tapi di dalam, rasa bersalah membunuh. Saya rencanakan ritual terakhir, diam-diam di Gunung Bromo, tempat mistik.
Saya pergi sendirian, tinggalkan catatan untuk Rian. Ma, aku harus pulang. Di puncak, angin kencang, energi kuat. Jiwa mulai pisah. Tapi Rian muncul lagi, jangan. Kami bertengkar di tepi kawah. Aku tak bisa lihat kau mati, teriaknya. Air matanya buat saya berhenti. Ini untuk kebaikan, kata saya. Tapi dia pegang saya, tetaplah, kita lawan bersama. Kembali, tubuh semakin buruk. Koma mendekat. Di rumah sakit, Rian berdoa di sisi saya. Aku tak bisa tanpamu, bisiknya. Di alam bawah sadar, saya lihat dua dunia, Labriki dan dunia Rian. Pilih mana, tanya suara. Cinta menang, tapi harga mahal. Bangun, saya katakan, aku tinggal. Tapi dokter bilang waktu singkat. Ini kematian, pikir saya. Pengkhianatan akhir, Budi publikasikan bukti palsu buat Rian tampak pengkhianat. Ans benci dia. Rian pecah, mengapa? Saya tahu balas dendam. Kami sembunyi di Bali, di Ila kecil. Di sana, kami habiskan waktu terakhir. Aku bahagia bersamamu, kata Rian. Air mata kami tak henti. Ini puncak duka, gumam hati. Penderitaan mencapai puncak, seperti gelombang tsunami yang menghantam tanpa ampun. Setiap napas terasa akhir, dibebani cinta yang terlalu berat. Di Ila Bali, di bawah langit malam penuh bintang, Rian pegang tangan saya. Kita bisa mulai baru, katanya dengan suara gemetar. Tapi mata saya tahu waktu habis. Di dalam jiwa berteriak, ini akhir cerita. Tapi cinta beri kekuatan. Malam itu, kami bicara tentang segalanya. Rian cerita mimpi masa kecil, jadi sutradara yang ubah masyarakat. Kau buat aku percaya lagi, katanya. Saya akui, kau ajar aku apa itu cinta. Air mata mengalir, tapi ada kedamaian. Meski singkat, ini berharga, pikir saya. Pagi datang dengan berita, Budi ditangkap karena pemerasan. Skandal reda, dukungan muncul. Mungkin ada harapan, gumam Rian. Tapi tubuh saya gagal. Di rumah sakit Denpasar, dokter bilang hari-hari terakhir. Rian tak pernah pergi bernyanyi lagu lama Jawa untuk saya. Tetaplah, pintanya. Di alam mimpi, saya lihat Arteak, kesempatan terakhir kembali. Tapi saya tolak. Aku pilih di sini, bisik jiwa. Bangun, saya katakan, aku cinta kamu, Rian. Dia menangis bahagia. Hari terakhir, kami ke pantai. Duduk di pasir, lihat matahari terbenam. Ini indah, kata saya lemah. Rian peluk saya, kau adalah segalanya. Di dalam, damai datang. Cinta ini personel, mengubahku. Napas terakhir, saya pergi dengan senyum. Tapi jiwa tak hilang, mungkin kembali ke Riki, tapi hati tetap dengan Rian. Rian lanjutkan hidup, buat ilmu tentang kami, cinta tanpa batas. Ilmu itu ubah pandangan banyak orang di Indonesia, promosikan toleransi. Dia dapat penghargaan, tapi selalu ingat saya. Dia ajar aku berani, katanya di pidato. Kematian saya jadi katalis perubahan, personel dan indah. Cinta kami, meski kematian, abadi.